Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yakni materi yang ke-10, kita akan membahas terkait dengan pemanfaatan teknologi GIS untuk pemetaan sebaran dan potensi objek wisata. Nah, sebelumnya adik-adik sudah pernah membuat tugas yakni terkait dengan survei objek wisata ya. Yang dalam survei itu ada kuesioner yang kalau tidak salah nanti itu mencatat terkait dengan koordinat dan juga faktor-faktor yang menyebabkan potensi objek wisata ya. Ada faktor internal, eksternal, dan faktor pendukung. Nah, parameter-parameter itulah yang nanti akan kita gunakan untuk menentukan potensi objek wisata. Sementara untuk koordinat itu nanti akan kita gunakan untuk pemetaan objek wisata, sebaran objek wisata. Oke, mengenai teknologi GIS ini mungkin sudah tidak asing di telinga adik-adik semuanya, karena pada semester-semester sebelumnya, yakni pada semester 3 dan juga semester 5, adik-adik sudah mempelajari terkait dengan GIS ini ya. Nah, SIG 1 di semester 3 dan SIG 2 atau SIG analisis pada semester 5. Saya kira nanti akan mudah atau cepat memahami apa yang akan saya sampaikan. Oke. Walaupun demikian, nanti tetap akan saya sampaikan sedikit mereview kembali apa itu GIS ya. Lanjut. Nah, yang pertama yaitu terkait dengan definisi SIG. Nah, SIG itu apa loh? Nah, SIG itu adalah suatu sistem berbasis komputer yang memiliki kemampuan dalam menangani data bereferensi geografis. Nah, ketika ada data bereferensi geografis, maka tentu itu dapat diolah dengan teknologi GIS. Nah, teknologi ini fungsinya yaitu satu, dia bisa menginput data, ya kan? Kemudian dia bisa manajemen data, yaitu menyimpan dan juga memanggil kembali. Kemudian manipulasi. Nah, manipulasi ini di sini jangan diartikan adalah kegiatan manipulasi yang negatif ya. Misalkan manipulasi uang saku, uang jajan dari orang tua ya, manipulasi bayaran SPP. Nah, bukan yang seperti itu ya. Manipulasi dalam arti yang di sini adalah manipulasi yang positif. Artinya gini, misalkan teman-teman di situ ketika mengolah data di atributnya GIS itu nanti, misalkan datanya ada yang keliru, nah itu bisa diganti atau dirubah. Nah, ya kan? Nah, manipulasinya itu di situ, bukan manipulasi yang bersifat negatif, yang bersifat menipu ya. Nah, kemudian analisis data. Nah, setelah itu nanti bisa ketika data-data itu masuk ke atributnya GIS itu nanti bisa di situ nanti dianalisa, misalkan pengen mencari tren perubahan penggunaan lahan atau mungkin daerah-daerah yang terdampak banjir. Nah, itu bisa dilakukan nanti di data atributnya GIS. Kemudian juga dia mempunyai sebuah output. Nah, ya kan? Output itu bisa berupa file peta atau berupa hard. Nah, jadi ada dua, mungkin bisa soft file atau bisa mungkin nanti hard. Nah, dengan cara di print out ya terlebih dahulu. Nah, kemudian hasil akhir dari sebuah sistem informasi geografis ini adalah dapat dijadikan acuan pengambilan keputusan, ya kan, pada berbagai permasalahan yang kaitannya dengan berbasis geografis. Nah, jadi ketika kita memiliki permasalahan yang berbasis geografis, maka tentu dapat diselesaikan dengan menggunakan teknologi GIS ini. Nah, sekarang banyak sekali teknologi GIS ini yang memanfaatkan teknologi tersebut. Nah, sekarang tidak hanya orang-orang geografi, tapi non geografi juga banyak yang memanfaatkan teknologi ini, karena yang ada kaitannya dengan data spasial itu tidak hanya dari kita, tapi orang di luar geografi juga ada, misalkan planologi ya kan, orang kehutanan, orang perikanan ya kan, bahkan sekarang orang hukum juga bisa memakai GIS, orang kesehatan ya kan.
sekarang sudah semuanya sudah bisa memakai JS. Makanya kita sebagai seorang geograf tentu sangat tidak etis kalau sampai kita sendiri tidak tahu ya kan, atau tidak bisa mengoperasikan teknologi ini. Nah, ada berbagai macam yang mungkin software yang bisa kita gunakan ya kan. Misalkan saja kita boleh pakai yang lama, misalkan pakai Avio ya, silakan saja ya kan. Kemudian ArcGIS, atau mungkin ada yang pakai Ilwis, atau yang open source ini yaitu misalkan pakai Quantum JS ya. Nah, oke, lanjut. Nah, ini adalah tren perkembangan daripada teknologi JS ya. Nah, dimulai. Nah, ini yang arah ke sini itu terkait dengan aksesibilitas, kemudahan dalam pemakaian, kemudian ini waktu untuk kecepatan cepat. Nah, dimulai dengan SIG berbasis mainframe. Nah, ini perkembangan ini kaitannya juga mengikuti perkembangan teknologi komputer ya. Nah, kemudian masuk SIG berbasis desktop. Nah, ada yang berdiri sendiri. Nah, seperti yang di lab fakultas kita itu berbasis desktop berdiri sendiri. Ada yang berbasis LAN. Nah, yang berbasis LAN ini mungkin dia dalam satu jaringan. Jadi misalkan satu PC di software SIG di situ nanti bisa dipakai oleh beberapa PC yang lainnya. Nah, kemudian sekarang yang paling tren adalah SIG terdistribusi, yaitu SIG berbasis web atau kita sering menyebutnya dengan web GIS, dan juga SIG berbasis mobile. Nah, atau sekarang mungkin versi Androidnya ya. Nah, jadi perkembangan teknologi JIS itu dari dulu sampai saat ini mungkin ke depan lagi akan semakin berkembang, dan penggunanya juga saya yakin semakin banyak. Nah, sebagai contoh adalah misalkan ada di HP adik-adik semuanya tuh mungkin sekarang banyak sekali aplikasi yang berbasis dengan peta, kaitannya dengan peta ya, dengan map. Nah, oke, lanjutnya. Nah, ini komponen dalam SIG. Nah, adik-adik harus tahu ini ya. Nah, ada yang utama adalah software, hardware, data, metode dan prosedur. Kemudian kita sebagai user, yaitu kita pengguna ya, dari sumber daya manusia. Nah, software ini tadi sudah saya sampaikan, adik-adik bisa menggunakan software yang berbayar atau yang bersifat open source. Misalkan kalau yang berbayar itu ya ArcGIS itu berbayar ya kan. Kemudian Quantum JIS itu dia berbasis open source. Nah, monggo silahkan mau pakai yang mana boleh aja. Kalau untuk ArcGIS itu, kalau untuk kalau bisa ya ada yang single, ada yang lisensinya itu single. Nah, itu agak relatif murah, mungkin bisa beli yang itu, yang lisensinya yang single itu sekitar 400 ribuan kalau nggak salah. Nah, kemudian hardware. Nah, kaitan dua ini sangat mendukung sekali, karena software ArcGIS ini, misalkan software yang kita pakai kebanyakan pakai saat ini itu ArcGIS, itu dia kadang-kadang harus persyaratan sistemnya itu harus dipenuhi ya kan. Ketika nggak dipenuhi oleh hardware ini, maka tentu kadang-kadang dia tidak bisa diinstal, atau bahkan mungkin diinstal error. Nah, sehingga persyaratan software itu harus dipenuhi oleh hardware-nya. Hardware-nya baik ya, paling enggak ya sekarang minimal kalau komputer, kalau PC ya Core i3 atau Core i5 lah gitu ya. Nah, kalau pakai laptop ya, yang speknya ya sama, yang Core i3 atau Core i5 ya kan. Supaya nanti kalau dipakai itu tidak error kalau di tengah jalan, kalau pengoperasian kita memotong citra dan sebagainya itu kan lama sekali karena berat ya. Jadi kalau pakai komputernya juga versi yang lama tentu akan lama juga nanti proses pengolahan dengan softwarenya. Nah, kemudian data. Nah, SIG itu hanyalah sebuah tool atau alat. Jadi tanpa data maka SIG itu tidak ada artinya apa-apa ya kan. Data itu penting karena apa? Akan mempengaruhi output. Ketika datanya baik, datanya valid, ya kan, tentu outputnya juga akan baik. Nah, kemudian metode dan prosedur. Bagaimana mengolah data itu, ya kan? Apakah sudah sesuai prosedur? Apakah metodenya benar, ya kan? Apakah cara mengoperasinya benar? Nah, ketika semua dilakukan dengan benar dan sesuai dengan petunjuk, nah, otomatis tentu akan outputnya juga akan baik ya kan. Nah, kemudian sumber daya manusia.
Nah, ini yang penting di sini. Semuanya ini tidak akan bermanfaat kalau sumber daya manusianya tidak bisa mengoperasikan, ya kan? Nah, jadi ini terakhir itu penting karena ini sangat menentukan, ya kan? Ketika sumber daya manusianya canggih atau penggunanya canggih, tentu nanti hasilnya yang akan dihasilkan juga akan baik sekali, ya kan? Nah, ketika kita tidak bisa di sini mengoperasikan, ya sama saja, maka SIG itu tidak akan berjalan dengan baik atau tidak bisa kita gunakan, artinya percuma, ya kan? Makanya kita sebagai seorang geograf harus paling tidak nanti ketika sudah lulus itu paling tidak bisa lah membuat peta digital, ya kan? Kalau mungkin tidak begitu ya nanti setelah lulus ya khusus lagi biasanya, ya kan? Banyak mungkin alumni-alumni kita itu yang ketika lulus, ya kan, ketika kuliah itu dia tidak bisa mengoperasikan teknologi GIS ini, tapi setelah lulus baru dia kebingungan, akhirnya dia balik lagi, ya kan, minta kursus GIS. Nah, semoga yang angkatan-angkatan yang update atau yang baru-baru ini nanti ketika lulus maka dia sudah familiar dengan teknologi GIS ini, ya. Mungkin syukur-syukur alhamdulillah familiar juga dengan WebGIS. Nah, itu adalah sebuah nilai plus, ya, sehingga nanti ketika lulus pun nanti dia akan mudah sekali beradaptasi dengan dunia kerja. Oke, kemudian ini adalah terkait dengan manajemen basis data dalam SIG, itu kan. Nah, sumber data dalam SIG, sumber data atau basis data dalam SIG itu misalkan bisa berupa dari peta, ya kan, peta analog gitu, ya, peta-peta yang berupa gambar atau JPEG, gambar berupa TIFF atau berupa JPEG. Nah, kemudian dari remote sensing data, nah, bisa dari citra, ya kan, satelit, atau mungkin bisa dari citra yang kita peroleh atau kita rekam dari drone, ya, yang mungkin sekarang marak, dan kita fakultas kita sendiri sekarang sudah memiliki sekitar 5 drone, ya. Nah, 3 yang bagus, yang 2 agak kurang bagus untuk kegiatan pemetaan, tapi bisa dipakai untuk praktek. Nah, kemudian data digital, misalkan di sini contohnya adalah data digital spasial wilayah pesisir. Nah, kita sebetulnya sudah misalkan di sini sudah punya data spasial digital, tetapi koordinatnya atau koordinatnya, ya, itu belum sesuai dengan wilayah kita, maka kita melakukan reformat sesuai dengan wilayah kita. Kemudian data teks dan statistik, nah itu bisa kita masukkan nanti di dalam atribut, ya. Nah, sehingga ini menjadi data yang non spasial. Jadi SIG itu integrasi antara basis data spasial dan basis data non spasial, ya kan. Sehingga memang SIG itu istilahnya mengapa digemari itu karena bisa menampilkan dua data sekaligus, ya kan. Spasial bisa, non spasial juga bisa. Kemudian ini struktur data dalam SIG. Nah, ini ada yang spasial yang sini, sebelumnya sudah sampaikan. Kemudian yang non spasial, data atributnya seperti ini, ya. Nah, kemudian jenisnya itu ada ini. Ini adalah point, polyline, dan polygon. Nah, kemudian ini data spasial dalam SIG itu tadi sudah sampaikan ada 3, ada yang berupa titik, ada yang garis atau polyline, atau ada yang berupa area atau polygon. Nah, ketika dia ini adalah istilahnya 213 ini adalah data vektor, ya. Nah, kemudian ini ada yang data raster. Ketika titik di data vektor ini seperti ini, ketika di raster, nah itu maka akan jadi seperti ini. Ketika di polyline-nya data vektor seperti ini, ketika di raster akan seperti ini. Nah, jadi ada perubahan, ada garis-garisnya itu, ya. Kalau di zoom misalkan data ini di zoom di convert ke raster akan seperti ini. Nah, kemudian fungsi umum dalam SIG. Nah, ya kan. Nah, satu misalkan melakukan jumlah operasi calculate atau perhitungan, ya kan. Kemudian melakukan display, ya kan. Kemudian kompilasi database non spasial, bisa overlay, kemudian buffer, kemudian
memperbaiki data yang di atribut tabel, kemudian membuat korelasi, ya kan. Kemudian dalam hal ini yang akan kita gunakan dari fungsi-fungsi yang tadi itu, fungsi-fungsi yang ini, sebetulnya apa nanti akan kita kerjakan terkait dengan kegiatan pemetaan sebaran dan potensi objek wisata. Itu nanti kita akan melakukan di situ nanti measurement, itu mengukur, ya kan. Nah, kemudian kita akan melakukan overlay, kemudian kita akan melakukan display. Nah, measurement ini mungkin teman-teman sudah di lapangan sudah survei, nanti teman-teman memasukkan koordinat dari lokasi objek wisata, kemudian koordinat itu nanti silahkan dikonvert ke software GIS, ya kan. Nah, sehingga nanti dikasih atributnya, dikasih di setting, ya kan, nama objek wisatanya, kemudian ketika di layout nanti dikasih dengan foto-fotonya yang kemarin diminta Pak Survei Lapangan untuk menambahin foto-fotonya. Nah, sehingga nanti peta itu disusun semenarik mungkin, ya kan, sehingga orang itu ketika lihat peta itu akan tertarik, wah ini bagus pariwisatanya ya, maka pasti nanti orang itu akan bisa mengambil kesimpulan, oh saya pasti akan ke sana, ya kan. Jadi inilah fungsinya peta itu, ketika petanya tampilannya bagus nanti akan berpengaruh terhadap keputusan seseorang, ya kan. Apakah orang itu akan jadi tidak mau misalkan berwisata ke daerah itu, ya kan. Kalau dilihat dari petanya sudah menarik, nah pasti dia rasa ingin tahunya ingin lebih, gitu kan. Rasa ingin tahunya itu bertambah, ya kan. Sehingga dia pasti akan mendatangi lokasi itu. Kemudian nanti dalam measurement itu juga teman-teman nanti menginput hasil daripada survei yang kemarin, ya kan, yang terkait dengan potensi internal, potensi eksternal, dan potensi pendukung, ya kan. Kemarin kan sebelumnya sudah dijelaskan sama Bu Umrotun terkait scoring, ya. Nah, dari hasil survei kemarin kemudian skor-skor itu yang ada itu dimasukkan, ya kan. Misalkan potensi internalnya skornya yang parameter A, misalkan kualitas objek skornya berapa, ya kan. Sarana prasarana skornya berapa, ya kan. Nah, setelah itu skornya silahkan masukkan skor-skor itu ke data atribut GIS. Nah, setelah selesai kemudian silahkan overlaykan antar skor itu, ya kan. Untuk klasifikasinya nanti saya yakin sudah bisa semua, ya. Silakan dibagi menjadi 3 kelas, misalkan potensi tinggi, sedang, dan rendah. Nah, jadi gabungan dari total dari potensi internal, potensi eksternal, kemudian faktor pendukung itu nanti silahkan dijumlahkan skor totalnya, kemudian nanti dikelaskan menjadi 3 kelas, ya kan. Ada potensi tinggi, sedang, kemudian rendah. Itu overlay, ya. Nanti dilakukan overlay, kemudian nanti display. Nah, istilahnya kalau di laman itu nanti layouting, ya. Jadi setelah datanya di overlay, hasil diperoleh, dilakukan simbologi dan sebagainya, nanti silahkan layout semenarik mungkin, bagaimana supaya orang melihat itu nanti tertarik dengan peta yang Anda buat. Nah, nanti ini tugasnya adalah tugas kelompok, nah, akan mulai dikerjakan pada pertemuan yang akan datang. Oke, nah ini adalah saya tambahin bagaimana atau ciri peta wisata yang baik itu. Nah, peta yang baik itu jelas tentu yang pertama adalah penyajiannya sudah mencakup unsur-unsur atau kaidah pemetaan. Misalkan standarnya sudah menggunakan standar BIG, ya kan, misalkan seperti itu, ya. Nah, di sini saya menggarisbawahi misalkan peta yang baik itu satu, ada judulnya, ya kan, ada skalanya, ya kan, ada arahnya, utara selatannya, kemudian ada inset peta, ya kan, buat peta, kemudian ada legenda, kemudian ada grid line. Nah, jadi itu, ya, salah satu ciri peta yang baik itu unsur-unsur, ya, atau kaidah matanya itu masuk, ya kan. Nah, kemudian atau kaitannya dengan potensi objek wisata ini, maka kalau saya menambah satu parameter yaitu seni, ya kan. Nah, bagaimana nanti layout atau tampilan peta itu dibuat semenarik mungkin dan informatif. Artinya, ya,
selain menarik, enak dilihat atau dipandang, juga peta itu informatif, artinya berisi informasi yang bermanfaat bagi pembacanya, ya kan. Nah, kalau cuma peta bagus tapi tidak informatif ya sama saja, ya kan. Artinya tidak bisa, artinya peta itu useful, nah, ya, tidak berguna istilahnya, ya kan. Hanya menarik saja tapi tidak informatif. Jadi nanti coba diusahakan nanti ketika layout peta itu yang ketika peta objek wisata, ya kan, itu nanti yang menarik dan informatif ya. Nah, kemudian kenapa kok harus menarik dan informatif? Nah, tadi sudah saya sampaikan, ketika peta itu kita layout ya informatif dan menarik, tentu itu akan dapat menentukan keputusan seseorang, entah itu wisatawan ya kan, mancanegara atau lokal, itu berkunjung ke objek wisata yang kita petakan tadi, ya kan. Nah, ini penting sekali karena ketika misalkan salah satu contohnya adalah wisatawan asing mau berkunjung ke negara kita, kalau dia tidak punya panduan, tidak punya map, nah mana mungkin dia akan mau ke negara kita. Pasti dia yang cari pertama ketika mau ke negara lain adalah map, peta, ya kan. Ketika mau berwisata, nah ketika sudah melihat petanya menarik, ya kan, nah tentu ini dia tarik sendiri, ya kan. Ini akan menjadikan mengubah keputusan wisatawan tersebut. Wah, ini menarik sekali ini kawasan ini, nah saya pasti akan ke sana. Nah, itulah kekuatan peta ada di situ. Orang belum tahu ke tempatnya sudah tertarik duluan. Nah, itulah peta, ya kan. Nah, makanya nanti silahkan ketika nanti membuat peta sebaran objek wisata sesuai dengan yang disurvei kemarin, ya kan, sesuai dengan video yang dibuat, nanti silahkan potensinya juga dibuat ya. Nanti output dari kegiatan aplikasi GIS untuk pariwisata ini adalah nanti peta sebaran objek wisata dan peta potensi objek wisata. Nah, ingat nanti ya, harus ada proses di data atribut. Nah, jangan tiba-tiba langsung ketika nanti nyusun peta potensi itu tiba-tiba muncul di data spasialnya langsung klasifikasi. Nah, itu jangan seperti itu ya, nanti ada proses pengolahan di data atributnya. Oke. Nah, ini adalah salah satu contoh. Nah, ini hanya contoh ya. Ini belum tentu baik, ya kan. Ini hanya contoh terkait dengan peta yang ada, pariwisata yang ada di Cina. Nah, bagaimana tata letaknya itu kan disusun secara rapi sehingga kelihatan, oh di wilayah ini oh pariwisatanya ini, ya kan. Di tempat ini pariwisatanya ini. Nah, orang nanti ketika melihat gambarnya sudah bagus, otomatis akan menjadi tertarik untuk ke situ, ya kan. Nah, kemudian ini adalah satu contoh saja ini ya. Nah, ini contoh saya ambil dari skripsi mahasiswa itu terkait dengan potensi, ya kan. Nah, ini ada simbol warnanya yang gradasi. Nah, ini potensi tinggi, sedang, rendah, kemudian ada jenis wisatanya, ya kan. Nah, nanti saya harapkan paling enggak, nah layoutnya adalah, atau bukan layoutnya, enggak harus seperti ini, tidak seperti ini, silakan dibuat yang lain, versi yang lain, boleh-boleh saja. Tapi nanti ada kelasnya, ini ada potensi tinggi, sedang, dan juga rendah. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian ini, saya mohon maaf. Apabila ada yang belum dimengerti, mungkin bisa sampaikan secara pribadi ya ke WA saya. Saya siap menerima kritik dan saran maupun pertanyaan dari adik-adik semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.